Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan. Semoga niat baik ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tarqiyyah Shafai yang kita kembangkan ini baru selesai 40 paket yang akan terus kita tambah 40 paket kedua, setelah paket ketiga dan seterusnya per 40-an. Tarqiyyah Shafai sangat mengedepankan bacaan dengan pelan, bidunil isti'jal, tanpa tergesa-gesa. At-tartil Shafai wa uslubul qira'ah bita'annin wa fasahatin wa tarkizin wa tajwidin wa fahmin wa tadabburin lima'anil Quran. Bacaan Al-Quran ada 3. Pertama, tahqiq. Tahqiq adalah bacaan yang paling pelan. Kemudian tartil, bacaan sedang. Ada lagi hadar. Hadar itu yang paling cepat. Tahqiq biasanya dibaca ketika seorang murid setoran hafalan kepada guru yang menerima tahfidz. Kalau tartil, posisinya dibaca sambil imami sholat, khususnya di masjid-masjid jami, masjid-masjid besar. Di tengah selalu imamnya membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau hadar seringkali dibaca ketika takror, mengulang bacaannya cepat, tapi tidak boleh sampai merusak mura'atu ahkami tajwid. Harus tetap memperhatikan hukum-hukum ilmu tajwid, karena di antara memuliakan atau mensucikan kalamullah adalah membacanya dengan ilmunya membaca, yaitu tajwid. Di samping terus berusaha tahsinul fasahah wa tadzawuqul ma'ani hina yaqra'uhu tartilan. Ketika membaca tartil, sebelum menirukan ustadz yang mengajarkan tartil Shafai, hendaknya para peserta lebih dulu memahami makna yang terkandung di tartil yang akan dibaca. Tujuannya agar ketika membaca itu penghayatannya dapat. Karena bagaimanapun tidak bisa khusyuk, tidak bisa tawajuh, menghadapkan hati dengan sempurna jika membaca Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa memahami yang dibaca. Dan pahala dari baca Al-Quran ya tadabburnya itu. Tartil itu membaca bitadabbur, membacanya dengan penghayatan dan membaca bil hudur, dengan sepenuhnya hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah artinya semua anggota tubuh kita bekerja sesuai dengan
telinga mendengarkan dengan seksama, dan diharapkan semua indera hidup mengikuti, menyimak, mengikuti, merasakan baik dari nada yang digunakan maupun kalimat-kalimat yang tersurat, makna tersurat juga makna tersirat, ditambah lagi menghadirkan hati bersama Allah, Zat yang maha berkalam dengan kalam sucinya Al-Quran, agar setiap kita membaca mendapat poin tambahan iman kita kepada Al-Quran, sehingga dari waktu ke waktu iman kita akan semakin menguat dan lebih menguat lagi menuju sempurna. Dengan begitu pastilah akan semakin cinta terhadap kalamullah. Di antara doa yang hendaknya kita panjatkan adalah Allahumma a'inna ala zikrika bi an nurattilal qur'ana tartilan shar'iyyah. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa bisa berpikir mengingat-Mu dengan membaca Al-Quran secara tartil shar'i. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar dan baik sesuai dengan hukum membacanya, yaitu hukum tajwid, dan dengan nada yang indah, yang merdu. Karena Nabi bersabda, "Malam yataghanna bil Quran falaisa minna." Siapa yang tak melakukan bacaan Al-Qurannya, dia bukanlah termasuk golongan kami. Makna lam yataghanna bil Quran alias bacanya lempeng, nggak pakai nada, nggak pakai irama. Karena di zaman Nabi setiap kali membaca Al-Quran, Nabi membacanya bitartil, dengan tartil. Tartil itu ada iramanya, ada nadanya, di mana irama nada itu membantu menguatkan makna yang terkandung. Jadi di situ kelebihan tartil dibanding bacaan-bacaan yang lain. Tartil lebih menekankan pada uslubul qiraah bi ta'annin wa tarkizin wa tajwidin wa fahmin wa tadabburin bi wuduhin nutqi hina ikhrajil makharij al-huruf al-hijaiyah, dengan senantiasa merenungi makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang dibaca, disertai hadirnya hati saat membaca. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, falyaqra'il Qur'ana tartila, hendaknya membaca Al-Quran dengan bacaan yang tenang, indah, dan diulang-ulang sekalipun tidak akan merasa bosan. Karena itu salah satu mukjizat Al-Quran adalah tidak pernah bosan didengar, walaupun diulang-ulang. Bagi yang ada imannya tidak akan bosan mendengarkan Al-Quran. Sebelumnya hendaknya kalian mengamalkan sholawat
murattil Quran. Kalimatnya begini: Allahumma salli ala fasihil lisan, mutahharil jinan, sahihil Islam, Sayyidina Muhammadin murattilil Quran, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk jangan pernah melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita harus ingat, kepada Rasulullah kita tidak boleh lupa. Ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, kita semua diperintahkan untuk selalu ingat Allah, sekaligus dilarang melupakan kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita di segala lini kehidupan, karena Allah telah mempersiapkan segalanya untuk dijadikan teladan bagi seluruh manusia dan jin lintas zaman. Karena itulah tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan program baru ini semakin diminati dan kita semua mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang cinta Al-Quran dan semangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti sunnah-sunnahnya semampu kita masing-masing, khususnya dalam membaca Al-Quran seperti Nabi membaca, yaitu membacanya dengan tartil. Mudah-mudahan amaliyah ini bisa bermanfaat dan disukai oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dimanapun berada.